Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinil Haka Syifatul Qurab, NIM 1263012010013 dari kelas IAT 4A. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan sedikit tentang tafsir Al-Ibris juz 3. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memulai dari surat Al-Baqarah ayat 253. Pada ayat ini dijelaskan bahwasanya tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Rasul-rasul Allah itu sebagian ada yang diberi suatu keistimewaan atau suatu kekhususan. Ada yang diberi suatu keistimewaan itu bisa mendapat perintah dari Allah, diperintahkan langsung oleh Allah tanpa melalui perantara, atau di sini disebutkan sebagai wasithah. Sebagian juga ada yang ditinggikan derajatnya, kemudian ada yang diberi keistimewaan bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal, kemudian menyembuhkan penyakit dan dikuatkan oleh Ruhul Qudus, yaitu malaikat Jibril. Seandainya saja Allah menghendaki dan menunjukkan semuanya kepada manusia bahwa yang dibawa oleh utusan-utusan Allah, Rasul-Rasul Allah itu, maka semua umat manusia tidak akan pernah berperang. Pada zaman dahulu kan banyak sekali peperangan. Karena itu mereka tidak tahu bahwasanya yang keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh utusan itu berasal dari Allah. Kalau saja umat-umat manusia tahu bahwasanya keistimewaan-keistimewaan itu yang diberikan oleh Allah, maka tidak akan ada peperangan pada zaman dahulu. Itu pada surat Al-Baqarah ayat 253. Kemudian selanjutnya pada ayat 254 bahwasanya ada perintah di mana kita sebagai orang mukmin itu diperintahkan untuk mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki selagi hari kiamat belum datang, di mana hari kiamat itu tidak ada tebusan yang memberi manfaat kecuali apa yang telah kita tanam di saat di dunia. Kemudian tidak ada yang saling mengasihi, saling mengasihani, itu tidak ada. Kemudian tidak ada juga syafaat yang memberikan manfaat kecuali syafaat yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada surat Al-Baqarah ayat 257, di sini itu ada suatu kisah di mana Allah menolong orang-orang itu dikeluarkan dari kekufuran menuju iman, yakni dari kegelapan menuju terang benderang. Kemudian ada juga orang kafir. Orang kafir tadi diarahkan menuju kegelapan. Jadi mereka itu mendapatkan bagian neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala sesuatu yang telah diberikan kepada kita. Kita harus bersyukur dan menggunakannya sesuai dengan kadarnya. Kemudian ada ayat selanjutnya, yaitu ayat surat Al-Baqarah ayat 258. Raja Namrud pernah mengajak berdebat dengan Nabi Ibrahim. Raja Namrud bertanya seperti ini kepada Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, Tuhanmu yang kamu sebutkan itu siapa? Nabi Ibrahim kemudian menjawab, Tuhanku yaitu yang membuat hidup dan membuat mati. Kemudian Raja Namrud berkata lagi, jika seperti itu, dialah aku ini, sebab aku bisa menghidupi dan membunuh. Kemudian Raja Namrud memanggil 2 orang laki-laki, yang satu dibunuh dan yang satu tidak dibunuh. Nabi Ibrahim kemudian berkata lagi, Allah mengeluarkan matahari dari timur. Kalau benar kamu Tuhan, coba kamu datangkan dari barat. Jadi Raja Namrud itu oleh Nabi Ibrahim ditantang untuk menerbitkan matahari itu dari barat. Kemudian Raja Namrud diam dan tidak bisa berkata-kata. Itu suatu kisah pada zaman dahulu. Kemudian ada suatu kisah lagi, yaitu di Baitul Muqaddas ini lanjut pada ayat 259.
Baitul Muqaddas dulu pernah mengalami kerusakan yang sangat parah karena diserang oleh Raja Buhtanasor Bani Israel yang banyaknya beratus-ratus ribu itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ditetapkan ada di Syam, satu serangan dibunuh, satu serangan lagi dipindah. Ada salah satu nabi yang bernama Uzair alaihissalam. Beliau masuk golongannya yang ketiga yang dipindah. Jadi ada 3 golongan tadi. Yang pertama ditetapkan di Syam, yang satu ditetapkan di satu serangan dibunuh, kemudian yang satu serangan lagi dipindah. Nah, ketika masuk di negara Baitul Muqaddas, naik khimar, Nabi Uzair tersebut naik khimar dengan membawa bekal berisi buah-buahan dan minum-minuman sehingga menggerutu seperti ini. Bagaimana caranya Allah menghidupkan ini sesudah mati? Di negara yang rusak itu, Nabi Uzair istirahat tidur. Kemudian nyawanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah 100 tahun, negara Baitul Muqaddas sudah kembali makmur lagi seperti dahulu. Justru melebihinya. Kemudian Nabi Uzair dihidupkan kembali oleh Allah. Ketika Nabi Uzair sudah hidup, kemudian Nabi Uzair bisa melihat kembali daging-daging pada tulang-tulangnya khimar. Kemudian Nabi Uzair didatangi malaikat Jibril. Kemudian Nabi Uzair didatangi suatu malaikat yang bertanya, "Berapa lama engkau telah beristirahat di sini?" Nabi Uzair berkata, "Aku tidur sehari atau setengah hari." Nabi Uzair menjawab itu seperti sebab mulanya istirahat di waktu duha. Bangunnya matahari hampir tenggelam. Oleh sebab itu makanya Nabi Uzair menjawab bahwa dia baru tertidur selama setengah hari. Kemudian malaikat berkata, "Kamu menetap di sini 100 tahun. Kamu lihatlah minuman dan makanan kamu tidak berubah. Kamu lihatlah khimarmu. Kamu lihatlah bagaimana Allah menghidupkan khimarmu." Nabi Uzair kemudian berkata, "Aku yakin bahwa Allah SWT berkuasa atas segalanya." Nah, itulah salah satu keistimewaan Nabi Uzair. Kemudian pada selanjutnya surat Al-Baqarah ayat 261 yaitu menerangkan tentang mengeluarkan sebagian harta, di mana perumpamaan orang-orang yang mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan perang di jalan Allah itu ibaratnya seperti satu biji yang ditanam kemudian menjadi 7 tangkai. Setiap tangkainya itu ada 100 biji. Jadi pahalanya sedekah orang yang berperang ke jalan Allah itu berlipat menjadi 700 itu kalau sudah ditotal. Mulai dari 1 biji, kemudian ditanam, kemudian ada tangkainya, kemudian setiap tangkai ada 100 biji. Nah, itu adalah perumpamaan harta kita yang telah disedekahkan untuk perang di jalan Allah. Kemudian perkataan yang bagus ketika menolak orang meminta dan memberi manfaat orang-orang yang mengejek itu lebih baik daripada sedekah yang disertai mengungkit-ungkit. Maksudnya, perkataan yang bagus ketika seseorang menolak orang yang meminta. Jadi ketika ada orang yang meminta itu kita menolak dengan perkataan yang halus. Kemudian meminta maaf kepada orang tadi. Maka itu lebih baik daripada bersedekah kemudian diiringi dengan kata-kata yang menyakiti hati penerimanya. Itu sangat buruk. Kemudian sebagai orang mukmin kita jangan pernah membatalkan pahala sedekah kita dengan menyakiti hati penerimanya, mengungkit-ungkit, dan juga memperlakukannya dengan buruk. Apabila kita memberikan harta tetapi karena riya dan tidak beriman kepada Allah dan hari kiamat, itu ibaratnya adalah seperti batu halus yang ada tanahnya. Setelah kejatuhan hujan, kemudian hilang tanahnya menjadi halus lagi. Nah, orang yang munafik tadi, meskipun kelihatannya memberi, tetapi tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Maka dari itu, jika kita bersedekah, hendaknya kita tidak menyakiti hati orang yang menerima sedekah dari kita tadi. Kemudian pada surat Al-Baqarah ayat 265 sampai 269. Nah, di sini
diterangkan bahwasanya ibarat perumpamaan orang yang mensedekahkan hartanya kepada Allah dan yakin akan mendapatkan balasan dari Allah itu seperti tempat yang ada di dataran tinggi, kemudian terkena air hujan, kemudian bisa mengeluarkan buah-buahan yang bagus serta berlipat ganda. Ketika itu tidak terkena hujan yang lebat, gerimis-gerimis juga sudah cukup. Itu adalah ibarat orang yang sedekah karena Allah. Kemudian apabila kita bersedekah, hendaknya kita memberikan yang terbaik ataupun yang kita suka. Contohnya seperti ini. Contohnya kita sendiri, apabila kita diberi sesuatu oleh seseorang, kemudian barang tersebut itu sudah tidak layak pakai, apakah kita suka? Kita kan tidak akan suka karena itu sudah tidak layak dipakai, buruk lagi. Nah, itu ibaratnya kita jika mensedekahkan sesuatu, hendaknya yang masih baik, yang terbaik dan yang kita suka. Maka sesungguhnya itu akan menyenangkan hati orang lain. Kemudian pada surat Al-Baqarah ayat 270 sampai ayat 274 di sini diterangkan bahwasanya apa saja yang telah kita sedekahkan atau yang telah kita nadari, kemudian kita percaya bahwa Allah melihat, jadi pasti kita akan diberi balasan. Sedangkan orang-orang yang zalim itu tidak akan ada orang yang menolongnya. Maka itu kita harus selalu beriman kepada Allah. Kalau kita bersedekah dengan terang-terangan itu baik, kecuali jika tidak ada niat untuk riya, maka itu adalah baik. Jika kita menyembunyikan sedekah, kemudian diberikan kepada fuqara, itu juga lebih baik. Allah akan melebur sebagian dari kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat. Kemudian Nabi mendapatkan perintah yang berbunyi, hidayah itu bukan kewajibannya Nabi. Yang menjadi tugas Nabi hanyalah menyampaikan. Tetapi Allah menunjukkan siapa saja yang dikehendaki, apa saja yang kamu infakkan, itu bermanfaat bagi diri kamu sendiri dan juga bagi orang lain. Kemudian sedekah bagi orang yang fakir, yang selalu membela agama, seperti selalu mengaji, mengajarkan agama, dan lain-lainnya. Mereka tidak bisa pergi-pergi dan dagang atau sebagainya, sebab mereka melakukan sesuatu untuk membela agama, jadi tertunda untuk membela agama. Nah, orang-orang tadi disangka oleh orang yang tidak mengerti, itu disangka orang kaya. Sebenarnya orang itu fakir, tapi kemudian karena orang itu terus mengaji, kemudian mengajarkan agama dan lain-lainnya, tidak pernah meminta, maka semua orang tidak pernah tahu bahwa orang tersebut adalah fakir. Orang yang tidak tahu menganggapnya sebagai orang kaya. Orang-orang tadi bisa dilihat dari tanda-tandanya seperti tawadu dan lain-lainnya. Nah, kemudian apapun yang telah kita infakkan, maka Allah Maha mengetahui atas segala sesuatunya. Nah, jadi pada surat Al-Baqarah mulai dari ayat 253 sampai ayat 274 ini intinya adalah bahwa Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Allah memberi mukjizat kepada nabi-nabi utusannya. Kemudian Allah memerintahkan kita untuk mensedekahkan sebagian harta yang kita punya tanpa membeda-bedakan. Kemudian memberikan sedekah itu dengan sesuatu yang bagus, bukan sesuatu yang tidak kita suka. Dan juga berinfak kepada semua orang, terutama fakir dan miskin. Karena jika kita melakukannya dengan ikhlas, maka Allah akan melipat gandakan pahala bagi kita semuanya. Nah, diingat, perbuatan baik akan dibalas dengan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Wallahu a'lam. Sekian dari saya. Itu tadi
tafsir Al-Ibris mulai dari ayat 253 sampai 274. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Pasti ada kesalahan dari yang saya katakan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian mohon maaf koreksinya teman-teman. Apabila ada kesalahan, kami menerima kritikan dan kami mohon untuk membantu kita memperbaiki apa yang salah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhaliza Sa'diyah, NIM 126 301 201 008 dari kelompok 3. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kitab tafsir Al-Ibris juz 3, surah Al-Baqarah ayat 275 sampai surah Al-Imran ayat 15. Baik, yang pertama surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 281, yaitu tentang hukum riba. Di sini dijelaskan bahwa orang yang memakan riba besok bangkitnya dari kubur dijelaskan seperti orang yang didorong setan. Firman yang diturunkan ini sebab orang-orang yang makan riba itu beranggapan jual beli itu sama dengan riba. Sebenarnya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Contohnya Zaid menjual gelang emas beratnya 10 gram kepada Umar dengan harga 12 gram. Yang lebihnya 2 gram itu termasuk riba. Allah menghapus riba, maksudnya Allah menghilangkan keberkahan meskipun untungnya banyak. Dan Allah menaikkan sedekah, maksudnya sedekah itu memudahkan lapang rezeki. Selanjutnya surah Al-Baqarah ayat 282 sampai 286 tentang kesaksian dalam muamalah. Apabila kalian melakukan hutang piutang dan dengan waktu yang sudah ditentukan, supaya hutang tadi dicatat dan ada juru tulis yang menulis dengan adil. Jangan sampai mengurangi hak sedikit pun. Jika orang yang mempunyai hutang itu lemah keadaannya, maka harus ada walinya. Dan mendatangkan 2 saksi dari orang laki-laki. Kalau tidak ada 2 orang laki-laki, maka laki-laki 1, perempuan 2. Karena jika yang satu lupa, lainnya bisa mengingatkannya. Orang yang jadi saksi itu jangan bosan mencatat, baik itu kecil ataupun besar. Ketika kalian melaksanakan jual beli, disunahkan menyaksikannya, gunanya untuk menolak adanya perselisihan. Dan jika kalian sedang dalam berpergian tidak mendapatkan juru tulis, diperbolehkan ada barang jaminan. Kalau sudah saling percaya, orang yang dipercaya wajib membayarnya. Ketika kalian menjadi saksi, kalian jangan menyembunyikan persaksian. Ketika ayat wa in tubdu ma fi anfusikum turun, orang-orang mukmin berkata kepada Nabi, mengatakan bab kewaswasan. Kemudian turun ayat yang berbunyi, Allah tidak membebani manusia kecuali sesuai kemampuannya. Perbuatan baik ada pahalanya dan perbuatan jelek ada siksanya. Selanjutnya surat Al-Imran ayat 1-9, yaitu tentang keesaan dan kekuasaan Allah. Tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan kitab Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran. Dan Allah telah menurunkan kitab Taurat dan kitab Injil menjadi petunjuk bagi manusia. Dan Allah menurunkan kitab Al-Furqan yang membedakan antara yang benar dan batil. Allah yang menciptakan kalian semua ketika masih ada di rahim,
dengan bentuk yang dikehendakinya. Ada laki-laki, perempuan, ada yang berkulit putih, hitam. Selanjutnya surat Al-Imran ayat 10-15, yaitu tentang ancaman Allah terhadap orang-orang kafir dan pengaruh harta benda duniawi. Di sini dijelaskan bahwa sesungguhnya orang-orang kafir itu harta benda dan anak-anaknya tidak bisa mencukupi adanya siksaan Allah, adanya siksaan dari Allah. Orang Yahudi mempunyai dua golongan. Contoh perumpamaan, satu golongan berperang karena membela agama Allah, satu golongan orang kafir. Sudah menjadi perhiasan manusia mencintai apa yang menjadi kesenangan nafsu, seperti orang-orang perempuan, anak-anak laki-laki. Harta benda dikumpulkan berupa emas, perak, hewan ternak, dan sawah. Semua itu hanyalah kesenangan duniawi yang tidak lama akan hilang. Sedangkan sebaik-baik tempat kembali di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui semua perbuatan hambanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ziyauddin, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir 4A. Nomor NIM 1263012010032. Saya akan menerangkan Tafsir Al-Ibris juz 3 antara ayat 16 sampai ayat 52. Di dalamnya bisa langsung dimulai. Di dalamnya diawali keterangan tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi kita harus melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dilanjut kewajiban sebagai seorang muslim kepada orang yang belum muslim hanyalah menyampaikan kebaikan, menyampaikan keterangan Islam, bukan memaksa. Dilanjut orang yang sia-sia hidupnya adalah orang yang tidak menaati perintah Allah. Sudah tidak menaati, ada juga yang malah mengajak orang yang taat kepada ketidaktaatan. Itu lebih sia-sia hidupnya. Ya, itu dilanjutkan orang yang beriman jangan menjadikan orang yang kafir atau bisa dikatakan non muslim lah, jangan dijadikan pemimpin. Namun kalau itu adalah kecuali itu siasat menjaga diri dari mereka atau dari menjaga dari sesuatu yang ditakuti dari mereka, itu boleh menjadikan orang kafir selagi itu tidak melarang syariat kita sebagai umat Islam. Dilanjutkan, cintailah Allah. Maka siapa yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah, dosa-dosa mereka akan diampuni karena menjadi kasih Allah. Seperti contohnya, keluarga yang baik adalah keluarga Adam, keluarga Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran. Mereka ini adalah keluarga-keluarga yang terbaik dari umat
pada zaman-zamannya beliau ini, mereka adalah yang terbaik. Seperti pada Bapak Imron ini, nazar dari istrinya adalah anaknya bila laki-laki maka akan seluruh hidupnya dibuat untuk taat kepada Allah. Namun takdir berkata lain. Beliau mempunyai anak perempuan yaitu Siti Maryam. Maka kehendak Allah lebih kehendak Allah punya kata lain. Lalu dilanjut, Maryam saat sudah dewasa bertanya kepada Allah, apakah mungkin mempunyai seorang anak padahal tidak ada laki-laki yang mendekatinya atau tidak pernah berhubungan dengan laki-laki manapun. Maka Allah mengatakan bahwasanya jika Allah berkehendak maka tinggal mengatakan kun fayakun atau jadilah, jadi maka jadilah. Hanya mudah sekali bagi Allah. Maka setelah itu Siti Maryam ditakdirkan hamil dan melahirkan Nabi Isa. Nabi Isa pun diajarkan oleh Allah tentang hikmah dari Taurat dan Injil dan sebagai Nabi Bani Israel. Mukjizat Nabi Isa salah satunya adalah membuat burung dari tanah lempung dibentuk seperti burung lalu ditiupkan, maka burung itu pun hidup, tanah itu pun hidup. Itulah mukjizat dari Nabi Isa dengan izin Allah. Dengan izin Allah pun Nabi Isa maksudnya mengusap mata orang yang dari kecil itu sudah buta. Namun setelah diusap oleh Nabi Isa dengan seizin Allah, maka bisa melihat kembali. Maka bisa disimpulkan di sini kita sebagai umat Islam dalam menyampaikan Islam harus luas, harus secara baik-baik, tidak memaksa. Kewajiban kita hanyalah menyampaikan kebaikan kepada orang yang belum mengetahui kebaikan atau sudah mengetahui tapi menyampaikan syariat Islam dengan cara yang semenarik mungkin dan berusaha menjadi umat yang terbaik di masa kita masing-masing. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang taat, sabar melakukan kehidupan sehari-hari dalam masa seperti ini. Selalu sabar. Semoga apa yang kita lakukan sesuai dengan yang didoakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Baik, dirasa cukup untuk keterangan yang saya sampaikan pada sesi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.